Halo teman-teman pejuang rupiah, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jadi di video kali ini kita mulai dari menghitung uang teman-teman. Jadi ini masih pagi-pagi sekali, kita sudah transaksi teman-temannya, dan ini saya lagi mengumpulkan uang receh begitu, karena uang receh itu sangat dibutuhkan dalam bertransaksi teman-teman ya. Karena kita tidak enak juga teman-teman kalau kita kasih kembali permen terus ke orang lain. Makanya saya itu suka sekali kumpul-kumpul receh-receh begitu. Dan lanjut, alhamdulillah pagi-pagi sekali itu kita sudah bertransaksi banyak teman-teman ya. Jadi ini adalah di toko pertama teman-teman ya. Jadi beginilah kondisinya di toko pertama saya. Alhamdulillah di toko pertama itu setiap hari itu banyak transaksi BRI Link. Kenapa? Karena di toko saya itu hanya satu BRI Link yang ada di tempat saya teman-teman ya, dan di sekitarnya itu nggak ada sama sekali. Jadi Bank BRI itu, kantor Bank BRI itu dengan tempat saya itu lumayan jauh, dan ATM-nya juga lumayan jauh teman-teman ya. Dan ini tidak terasa sudah siang-siang teman-teman, ada lagi orang yang datang transfer. Jadi saya itu biasa melayani banyak kampas teman-teman ya. Apalagi kalau kampas itu terkadang mereka itu transfer uang kecil banyak begitu. Jadi kita juga ambil kesempatan untuk ambil uang kecilnya teman-teman ya, karena kita sangat membutuhkan sekali yang namanya uang kecil. Dan ini kita lagi transaksi, alhamdulillah dalam sehari di toko pertama itu bisa sampai 70-an transaksi teman-teman ya. Itu alhamdulillah banget. Jadi terkadang kalau misalnya pas rame-ramenya itu bisa sampai 100 transaksi satu hari. Alhamdulillah banget. Jadi kita itu di agen BRI Link itu biasanya kita dapat ranking teman-teman ya. Jadi dalam satu kota atau kabupaten itu kita di ranking agen BRI Link begitu. Jadi kita bisa tahu oh kita berada di urutan kesekian teman-teman ya. Jadi dulu awal-awalnya saya menjadi agen BRI Link, yaitu saya dikasih target begitu. Targetnya itu teman-teman ya, kita dikasih target 200 transaksi dalam sebulan. Dan bulan pertama itu saya mencapai 200, terus bulan kedua saya mencapai 300, bulan ketiganya itu meningkat terus, dan alhamdulillah sekarang itu sampai lebih dari 1000 teman-teman ya. Alhamdulillah banget. Kadang juga kalau misalnya pas rame-ramenya, contoh kayak bulan 12 begitu, kita bisa sampai transaksinya itu 2000 transaksi teman-teman ya. Jadi begitulah. Dan saya tuh selalu menyusun laporan keuangan teman-teman ya. Dan ada teman-teman kita yang bertanya bagaimana caranya menyusun laporan keuangan. Terus terang saya tidak bisa publikasikan laporan keuangan saya, karena terus terang laporan keuangan saya itu hanya saya yang tahu teman-teman ya. Kenapa? Karena laporan keuangan itu sepertinya tidak bisa orang lain mengerti, karena itu hanya muncul dari otak saya yang pokoknya orang tidak bisa tahu lah teman-teman ya. Hanya saya dan Tuhan yang tahu itu laporannya seperti apa, karena memang laporannya itu sangat rumit dimengerti untuk orang lain, tapi untuk saya itu sangat mudah sekali begitu ya teman-teman ya. Kalian bisa rasakan sendiri lah. Jadi ini kita seharian ini kita banyak transaksi begitu ya teman-teman ya. Jadi banyak juga yang bertanya berapa modal menjadi agen BRI Link. Terus terang untuk menjadi agen BRI Link itu tergantung dari situasi dan kondisinya. Contoh yang di toko kedua itu, kita menjadi agen BRI Link itu membutuhkan dana yang tidak terlalu besar. Sedangkan di toko pertama ini kita membutuhkan dana yang sangat besar teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau di toko kedua itu yang transaksi itu hanya mahasiswa, sedangkan mahasiswa itu tarik tunai dan transfer itu hanya membutuhkan sedikit-sedikit saja. Jadi begitulah kira-kira teman-teman ya. Dan sedangkan di toko pertama itu biasanya banyak yang datang, yaitu kampas, pedagang begitu. Jadi kita membutuhkan modal yang sangat besar teman-teman ya. Dan tidak terasa ini sudah pagi lagi teman-teman, kita buka toko lagi. Jadi alhamdulillah setiap hari itu saya menjalankan usaha bisnis saya itu dengan selalu semangat teman-teman ya. Karena intinya kalau kita mau sukses, insya Allah kita harus rajin teman-temannya, dan kita harus semangati diri kita sendiri. Tidak perlu kita menunggu orang lain untuk menyemangati kita, karena kalau bukan kita sendiri yang semangati diri kita, itu tidak akan usaha kita tidak akan berkembang begitu teman-temannya. Jadi kita harus mengambil inisiatif sendiri, semangat sendiri begitu. Dan kalian lihat ini adalah
suasana di toko pertama teman-temannya kalau pagi-pagi begini. Jadi kemarin itu kita sudah transaksi banyak sekali, dan hari ini mudah-mudahan transaksinya banyak lagi teman-temannya. Dan kalian lihat setelah saya selesai membuka toko begitu, langsung saya menyusun barang. Jadi ini bagian persnekan itu selalu kita susun dalam sehari itu. Kita tidak tahu berapa kali dalam sehari menyusun, karena pokoknya setiap saat lah kita menyusun bagian persnekan itu, karena memang ini snack paling laris sekali di tempat saya teman-teman ya. Nah beda halnya kalau di toko kedua. Di toko kedua itu snack tidak terlalu teman-temannya, tapi jatuhnya ke bagian-bagian buku begitu, logistik. Jadi beda-beda lah teman-temannya, beda tempat, beda yang laku begitu. Dan ini kita lagi sarapan teman-teman, dan ini anak saya mau pergi ke sekolah. Sebenarnya dia nggak enak bareng, tapi dia nggak mau tinggal teman-temannya, jadi ya begitulah. Dan ini saya mempersiapkan anak saya yang mau berangkat sekolah. Jadi begitulah namanya jadi ibu rumah tangga sekaligus pebisnis teman-temannya. Jadi saya itu hanya membantu suami saya mencari uang begitu, karena kalau misalnya kita menunggu suami saja yang mencari uang kayaknya kasihan juga ya teman-temannya. Jadi selama saya masih bisa membantu suami saya, kenapa tidak begitu. Mudah-mudahan teman-teman seperjuangan saya semoga sukses selalu teman-temannya, dan tetap semangat teman-temannya. Dan ini anak saya sudah diantar ke sekolah oleh bapaknya teman-teman. Jadi kita itu bagi-bagi tugas teman-temannya. Dan untuk saat ini yang ada di toko kedua itu adalah anggota saya, yaitu adik saya dan keponakan saya begitu. Jadi begitulah kira-kira teman-temannya. Jadi saya itu selalu bertukar dengan adik-adik saya dan keponakan saya begitu, karena memang kita aturnya ya selalu begitu teman-temannya. Terus terang saya tidak pakai orang lain dalam menjalankan bisnis saya. Kenapa? Saya itu merekrut dari pihak keluarga, karena untuk membuka lapangan kerja untuk keluarga juga. Dan terus terang kepercayaan itu sulit sekali kita dapat dari orang lain teman-temannya. Sebenarnya keluarga saja belum tentu, apalagi orang lain begitu. Jadi untuk saat ini saya mengambil dari pihak keluarga saja dulu teman-temannya, karena usaha saya itu masih bisa dikerjakan oleh keluarga begitu. Dan ini kita menyusun barang lagi, dan ini adalah video 2 hari teman-temannya. Jadi karena saya tidak sempat bikin video begitu, jadi saya hanya bikin video sedikit-sedikit begitu teman-temannya, karena saking kita sibuknya begitu. Dan oh ya teman-teman, saya mau bertanya kepada kalian yang punya usaha seperti saya, gimana nih pengalaman kalian membuka usaha seperti saya ini? Tolong jawab di kolom komentar ya, kita bisa sharing di kolom komentar. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu ya videonya. Semoga video saya ini bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ikuti terus video saya yang lainnya ya, dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang punya solusi ataupun punya kritikan ataupun apapun itu, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti kita bisa sharing di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai jumpa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.